Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Siti Nur Khalifah dan Windy Oktana Bila Nur Safika akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Konsolidasi dengan Akuisisi Melebihi Nilai Tercatat Ekuitas atau Akuisisi dengan Kepemilikan Sebagian. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat serta atas kepemilikan penuh. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat serta atas kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali, PSAK 65 Revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan pada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi konsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Merujuk kembali gambar 4.2 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 pada saat dilakukan akuisisi. Diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000.000. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan berikut ini. Nilai investasi 1.200.000.000. Nilai buku, ada saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta. Total nilai buku 1.200.000.000. Porsi kepemilikan 75%. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta. Perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku 300 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas di debit 1.200.000.000, kas dikredit 1.200.000.000. Berikut untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian ekuitas anak perusahaan. Saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta. Investasi pada PT Andalas 1.200.000.000, kepentingan pengendali 300 juta. Berikut untuk mencatat mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensial. Persediaan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, diferensial 300 juta, bangunan dan peralatan 60 juta. Berikut untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akun persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Dapat dilihat pada jurnal
menunjukkan sedikit perbedaan dengan jurnal 19E. Ketika kepemilikan dipenuhi seluruhnya, kepemilikan sebagian ini, jurnal penghapusan saldo awal investasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non pengendali yang mencerminkan hak pemegangan saham non pengendali aset yang dimiliki entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi dapat dilihat pada gambar 4.6. Dapat terlihat dari hasil yang tertera pada total aset, jumlah aset konsolidasian tidak mengalami perubahan dibandingkan jumlah aset konsolidasian ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat, atau lihat pembahasan pada bab 3. Hal yang membedakan antara komposisi aset yang sekarang dimiliki konsolidasian sedikit berbeda dengan yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Laporan posisi keuangan konsolidasian pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan kali ini memiliki nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi, serta bangunan dan peralatan yang lebih rendah sebagai dampak perubahan nilai wajar aset-aset tersebut. Selain itu, muncul akun lain, yakni goodwill, untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk atau PT Nusantara saat mengakuisisi anak perusahaan atau PT Andalas. Selain itu, muncul pula suatu akun baru, yakni kepentingan non pengendali yang menjadi cerminan besarnya hal non pengendali atas aset yang dimiliki oleh anak perusahaan. Konsolidasian pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.10 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen-dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, kas didebit 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas dikredit 37.500.000. Untuk mencatat penerimaan dividen pada PT Andalas 50 juta dikali 75%. Berikut tabel 4.10 mengenai neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 miliar yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengkait perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas didebit 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas dikredit 150 juta. Untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas yang diperoleh dari 200 miliar dikali 75%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jumlah jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas didebit 150 juta, bagian laba atas PT Andalas dikredit 150 juta. Untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas yang didapat dari 200 miliar dikali 75%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas didebit 50 juta, investasi pada PT Andalas dikredit 50 juta. Berikut untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual yang diperoleh dari 50 juta dikali 100%. Investasi pada PT Andalas didebit 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas dikredit 5 juta. Berikut untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan yang diperoleh dari 5 juta dikali 100%.
Jurnal 33 digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual, sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima oleh PT Andalas. Sementara itu, Jurnal 34 digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortin senilai 5 juta atau 60 juta dibagi 12. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Pada tabel 4.11 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas bagian 75% dijual oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan serta goodwill. Adapun mutasi per pos disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.11. Tabel 4.11 perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015 bisa dilihat sebagai berikut. Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan adalah: bagian laba atas PT Andalas senilai 105 juta di debit, dividen diumumkan senilai 37.500 di kredit, investasi pada PT Andalas senilai 67.500 di kredit. Mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Selain itu, oleh karena saat ini PT Andalas tidak memiliki sepenuhnya oleh PT Andalas, maka terdapat bagian atas pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non pengendali. Atas pengakuan yang dilakukan oleh kepentingan non pengendali tersebut, maka jurnal eliminasi yang perlu dibuat disajikan pada jurnal 36E sebagai berikut: bagian laba kepentingan non pengendali senilai 50 juta di debit, dividen diumumkan senilai 12.500 di kredit, kepentingan non pengendali senilai 37.500 di kredit. Mengeliminasi bagian kepentingan non pengendali atas penghasilan dari PT Andalas. Jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsolidasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Selain itu, bagian kepentingan non pengendali mencerminkan hak pemilik PT Andalas yang sahamnya tidak dikuasai oleh PT Nusantara. Saham biasa PT Andalas senilai 800 juta di debit, saldo laba senilai 400 juta di debit, diferensial senilai 300 juta di debit. Investasi pada PT Andalas di kredit senilai 1.200 juta dan kepentingan non pengendali senilai 300 juta di kredit. Mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui oleh jurnal eliminasi 37E. Terlihat bahwa pada jurnal eliminasi ini tidak memiliki perbedaan dengan jurnal yang kita temukan pada jurnal eliminasi 16E. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat nilai wajar kepentingan non pengendali tidak berbeda dengan nilai buku dari porsi kepentingan non pengendali pada entitas anak, maka seluruh diferensial yang diakui oleh perusahaan induk akan sama diperlakukan dengan saat kepemilikan dimiliki sepenuhnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah senilai 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan senilai 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan senilai 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill senilai 100 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat untuk pengalokasian diferensial kepada aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut.
Beban pokok penjualan senilai 50 juta di debit, tanah senilai 210 juta di debit, goodwill senilai 100 juta di debit, bangunan dan peralatan senilai 60 juta di kredit, diferensial senilai 300 juta di kredit. Mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasi. Selain ini, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut, hingga aset tersebut tersusutan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta 12 sama dengan 5 juta. Jumlah eliminasi yang diperlukan adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan senilai 5 juta di debit, beban penyusutan senilai 5 juta di kredit, pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang terpenyusutan. Selanjutnya, tabel 4.12 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Tabel 4.12 bisa dilihat sebagai berikut. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.12 dapat kita lihat bahwa laba batin konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah senilai 705 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian pertanggal 31 Desember 2015 adalah senilai 1.905 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara senilai 705 juta dikurangi penghasilan dari PT Andalas senilai 105 juta ditambah porsi milik PT Nusantara laba rugi PT Andalas senilai 150 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan senilai 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan senilai 50 juta laba rugi konsolidasian yaitu senilai 705 juta. Berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa ketika anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak per 3 Desember 2015 adalah saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 senilai 1.500.000 juta, laba bersih PT Nusantara senilai 705 juta. Dikurangi bagian laba atas PT Andalas senilai 105 juta, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas senilai 150 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan senilai 5 juta, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan senilai 50 juta, dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara senilai 300 juta, laba rugi konsolidasian senilai 1.905 juta. Pada gambar 4.7 tampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak dapat dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.